Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Toto Patoni, MPD, dan Bapak Ahmad Fajar Fadlilah, SPD MPD. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 10 yang akan membahas mengenai Enhancing Learning with Audio, yang beranggotakan Meliani Rizkia Putri, Muhammad Fahri Hidayatullah, Hafiz Reksa Budi, dan saya sendiri Fahmi Muhammad Fauji. Perkenalkan, saya Meliani Rizkia Putri dari kelompok 10A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Enhancing Learning with Audio atau meningkatkan belajar dengan audio. Yang pertama, ada Azure Classroom Case Study atau studi kasus kelas Azure. Studi kasus kelas Azure menjelaskan mengenai instruksional perencanaan yang digunakan oleh Pak Aina Akamu untuk pidato lanjutan sekolah menengah dan kelas komunikasi di Hawaii. Memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam membuat presentasi lisan yang mengungkapkan keyakinan pribadi. 2. Meningkatkan kemampuan siswa untuk melakukan penelitian. 3. Melibatkan siswa dalam pembelajaran kolaboratif dan menggunakan audio teknologi untuk membantu siswa mengekspresikan kreativitas dan ide-ide mereka. Pak Aina kamu memilih apa artinya menjadi orang Hawaii sebagai topik proyek ini. Tujuan melihat video studi kasus kelas Azure pada bab ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Pak Aina kamu menggabungkan strategi untuk mengajarkan keterampilan komunikasi dan menggunakan teknologi, media, dan bahan untuk mencapai pembelajaran pada abad 21. Sepanjang bab, Anda akan menemukan pertanyaan refleksi untuk menghubungkan bab konten ini ke kasus kelas Azure belajar. Di akhir bab, Anda akan tertantang untuk mengembangkan sendiri pelajaran Azure yang menggabungkan penggunaan strategi, teknologi, media, dan materi untuk topik dan tingkat kelas pilihan. Pengantar. Jika ditanya kegiatan belajar mana yang paling banyak memakan waktu, dari sebagian besar siswa di kelas, apakah akan mengatakan membaca, menjawab pertanyaan, membacakan apa yang telah mereka pelajari, atau mengikuti tes? Sebenarnya, tipikal siswa SD dan SMP menghabiskan sekitar 50% waktu sekolah mereka hanya untuk mendengarkan. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi media audio dan mengetahui bagaimana cara media audio dapat digunakan secara efektif di kelas. Literasi audio sebenarnya adalah penggabungan dari mendengar dan mendengarkan, menyatukan pesan yang terbukti bermakna untuk siswa. Ketika mereka mendengar, maka mereka penting untuk belajar. Belajar mendengarkan adalah tugas yang menuntut siswa untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan yang baik sehingga mendengarkan menjadi sarana belajar yang efektif. Mendengar dan mendengarkan. Mendengar dan mendengarkan bukanlah hal yang sama, meskipun mereka tentunya saling berkaitan. Dengan disederhanakan, kita dapat mengatakan bahwa mendengar adalah proses fisiologis, sedangkan mendengarkan adalah proses psikologis. Secara fisiologis, pendengaran adalah proses di mana suara gelombang yang masuk ke telinga luar diteruskan ke gendang telinga, lalu diubah menjadi getaran mekanis di telinga tengah, dan diubah di telinga bagian dalam menjadi impuls listrik yang berjalan ke otak. Proses psikologis mendengarkan dimulai dengan kesadaran dan perhatian terhadap suara atau pola bicara yang disebut menerima, berlangsung melalui identifikasi dan pengenalan sinyal-sinyal. Pendengaran tentu disebut penguraian dan berakhir pada konferensi. Faktor yang menentukan siswa dapat belajar dari sumber audio. Pertama, volume suara mungkin terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jika terlalu rendah, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mendengarkan makna yang benar. Jika terlalu tinggi, siswa akan terganggu dengan suara yang menyakitkan telinga. Kedua, suara yang dipertahankan secara monoton dapat memicu kelelahan pendengaran. Ketiga, kemampuan seseorang untuk mendengar mungkin secara fisik terganggu. Ketika siswa mengalami flu, ada kemungkinan kemampuan mendengar mereka di ruang kelas yang bising berkurang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya.
materi selanjutnya, yaitu mengembangkan kemampuan mendengar. Sampai saat ini, banyak titik fokus dalam sebuah pendidikan formal hanya tertuju untuk membaca dan menulis, dan sedikit diberikan waktu untuk berbicara. Mendengar merupakan dasar dari mendengarkan, atau dalam bahasa Inggrisnya, hearing is foundation of listening. Oleh karena itu, harus dipastikan dulu bahwa apakah semua siswa Anda dapat mendengar dengan normal atau tidak. Sebagian besar sistem sekolah secara serentak menggunakan pidato untuk melakukan tes pendengaran audiometri dan menyediakan data tes yang Anda butuhkan. Tes standar tersebut juga mengukur kemampuan mendengar siswa. Tes ini sering dilakukan oleh beberapa sekolah, jadi cek kembali ketersediaan nilai tes mendengar di sekolah yang akan dituju. Ruang kelas mungkin tidak ideal untuk pencapaian akademik siswa dengan gangguan pendengaran. Kebisingan serta gema kelas dapat menyebabkan suatu masalah. Solusi yang bisa dilakukan ialah memindahkan siswa tersebut ke depan kelas atau menambahkan perangkat peredam kebisingan seperti tirai dan karpet. Strategi lain bisa menggunakan sistem amplifikasi suara atau audio system. Dengan kata lain, guru akan menggunakan mikrofon nirkabel untuk mentransmisikan suara ke beberapa speaker kecil yang terletak di dalam kelas. Sistem ini terbukti membantu anak-anak yang sedang mengalami pilek, mereka yang sedang memiliki gangguan pendengaran, dan mereka yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, bukan bahasa utama. Lalu, terdapat dua metode untuk meningkatkan kemampuan mendengar siswa. Yang pertama, ada panduan mendengar atau guide listening. Untuk memberi arahan kepada mereka agar mau mendengarkan, berikan siswa beberapa tujuan atau pertanyaan sebelumnya yang sudah dijelaskan. Mulailah dengan bagian-bagian yang singkat, 1 atau 2 tujuan. Kemudian secara bertahap, meningkatkan panjang atau durasi dari tiap-tiap bagian dan jumlah kompleksitas tujuan atau pertanyaan. Lalu yang kedua, ada berikan petunjuk atau arahan, atau bahasa Inggrisnya give direction. Berikan arahan kepada siswa Anda dalam bentuk rekaman audio atau podcast yang telah Anda persiapkan sebelumnya. Anda kemudian dapat mengevaluasi kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi ini dengan memeriksa lembar kerja atau hasil dari aktivitas tersebut. Saat memberikan arahan secara lisan, gunakan sistem metode katakan hanya sekali, sehingga siswa menghargai waktu Anda dan waktu mereka serta waktu intensif mereka untuk mendengar diperkuat. Kata lain, hal tersebut ditunjukkan agar siswa bisa lebih berkonsentrasi saat guru menjelaskan secara lisan. Lalu selanjutnya, audio di ruang kelas. Audio menambahkan dimensi baru ke lingkungan kelas yang memperluas, memperdalam pengalaman belajar siswa. Bayangkan saja, siswa Anda dapat mendengarkan Abraham Lincoln menyampaikan pidato pengukuhannya. Lalu ada Einstein yang sedang menjelaskan relativitas, Ernest Hemingway membaca salah satu bagian dari novelnya, atau Picasso yang sedang menafsirkan salah satu lukisannya. Lalu selanjutnya, bagaimana guru dapat menggunakan audio? Guru dapat menyiapkan rekaman untuk digunakan dalam pengajaran langsung, misalnya membuat kalimat dengan beberapa kartu yang berisikan kata. Rekaman yang dihasilkan guru juga dapat memberikan sebuah latihan keterampilan, misalnya latihan dalam pengucapan bahasa asing. Seorang guru juga memberikan instruksi tentang cara mendengarkan ceramah, pidato, dan presentasi lisan lainnya. Para siswa melatih keterampilan pendengaran mereka dengan CD rekaman, cerita, puisi, dan lain-lain. Guru juga bisa menggunakan CD rekaman yang tersedia secara komersil atau bisa didapatkan dari sebuah podcast. Selanjutnya, bagaimana siswa dapat menggunakan audio? Sebuah proyek yang cukup populer di kelas IPS ialah rekaman sejarah secara lisan, yakni di mana siswa mewawancarai warga setempat mengenai sejarah tentang komunitas atau golongan mereka. Semua rekaman yang disiapkan selama wawancara ini disimpan dan dikumpulkan di dalam pusat media sekolah. Proyek ini memiliki tujuan ganda untuk menginformasikan siswa dan penduduk tentang sejarah lokal, serta mengumpulkan dan melestarikan informasi yang mungkin saja bisa hilang. Rekaman audio dapat digunakan untuk menjanjikan laporan buku yang dapat direkam siswa selama waktu belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Yang terbaik bisa diposting di web sekolah.
Ulasan yang direkam ini dapat digunakan untuk mendorong siswa lain untuk mempertimbangkan pilihan mereka sebelum memilih buku untuk dibaca. Siswa juga bisa merekam dirinya yang sedang membaca puisi, menyajikan pidato, menampilkan musik, dan sebagainya. Mereka kemudian dapat mendengarkan rekaman secara pribadi atau meminta untuk dikritik oleh guru dan siswa lainnya. Dan siswa juga dapat menggunakan software open source Audacity untuk menyiapkan rekaman dengan efek suara khusus atau elemen musik untuk menyempurnakan hasil suara yang mereka rekam. Lalu selanjutnya ada format audio. Audio hadir dalam dua format utama, ada digital dan analog. Yang pertama, mari kita bahas format digital terlebih dahulu. Audio digital mencakup berbagai format penyimpanan dan cara untuk mengakses file seperti streaming dan podcasting. Materi pendidikan dalam format audio bisa didapatkan di dalam compact disc atau CD, atau dialirkan dalam format MP3, atau diunduh sebagai file WAV dari web, atau bisa dibuat oleh guru dan siswa sendiri. Lalu kemudian rekaman itu bisa diputar ulang di berbagai program pemutaran atau media player. Audio digital. File digital disimpan pada perangkat penyimpanan digital seperti CD, hard drive, flash drive, atau perekam digital lainnya. File digital biasanya disimpan dalam format MP3 atau WAV. Lalu di sini ada CD atau compact disc. CD merupakan format standar yang digunakan di dalam dunia pendidikan. CD menyimpan musik atau suara lain sebagai bit informasi digital dan menyimpan informasi audio hingga 80 menit. Pengguna CD juga dapat dengan cepat menemukan pilihan pada disk dan memprogramnya untuk diputar dalam urutan yang mereka inginkan. Informasi dapat diambil secara selektif oleh pelajar itu sendiri atau diatur oleh instruktur, dalam artian guru. Keuntungan utama dari CD adalah ketahanannya terhadap kerusakan. Noda dapat dengan mudah dibersihkan, serta goresan biasa tidak mempengaruhi kualitas suara. Jika goresan mempengaruhi kualitas suara, resin bisa digunakan untuk memperbaiki disk tersebut. Lalu MP3. File audio dalam format MP3 menggunakan kompresi audio untuk mengecilkan file audio besar menjadi ukuran yang lebih kecil yang dapat ditangkap dengan cepat dan mudah di internet. Teknologi kompresi audio MP3 ini mengurangi waktu upload dan download bersama dengan jumlah ruang penyimpanan yang lebih sedikit. MP3 adalah cara baru bagi pecinta musik untuk menikmati musik-musik favorit mereka, serta mendapatkan versi terbaru dari lagu artis yang mereka inginkan. Beberapa situs internet memungkinkan pengguna menyesuaikan pilihan lagu mereka, sehingga mereka bisa membuat album yang unik. Namun, tidak semua situs internet menyediakan salinan musik yang sah. Itu merupakan tanggung jawab pengguna untuk menghormati undang-undang hak cipta yang terkait dengan audio atau musik tersebut. Lalu selanjutnya ada WAV atau WAV. Ialah cara yang paling umum untuk menyimpan dan menggunakan audio. File WAV adalah versi digital dari audio analog yang menggunakan sistem suara atau soundcard komputer dan perangkat lunak untuk mengkonversi serta menyimpan file dalam format digital. File audio WAV dapat disimpan perangkat penyimpanan digital apapun. Keuntungan dari file WAV ini ialah kualitas audio yang sangat tinggi dan jernih. Namun keterbatasannya, file ini ukurannya sangatlah besar. Artinya, sebagian besar klip audio WAV harus berdurasi pendek. Lalu selanjutnya audio analog. Biasanya dalam bentuk kaset audio. Audio analog masih merupakan sumber daya yang umum digunakan di ruang kelas untuk saat ini. Lalu selanjutnya ada musik. Musik merupakan aktivitas yang paling diatur dalam ranah hukum hak cipta. Itu juga sangat diawasi dan ditegakkan oleh industri musik. Berikut yang dibolehkan dalam hak cipta musik yakni salinan tunggal, yang berarti salinan tersebut murni dari pemilik yang pertama atau pencipta musik tersebut. Lalu yang kedua, untuk penggunaan akademis selain pertunjukan. Jadi musik boleh digunakan untuk hal-hal yang berbau akademis, bukan untuk hal-hal yang berbau dengan pertunjukan. Hal-hal yang dilarang dalam musik.
yakni membuat antologi, membuat salinan musik yang dicetak, membuat aransemen, menampilkan karya musik tanpa izin. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Fahmi Muhammad Fauji akan meneruskan penjelasan yang saya akan bahas, yaitu tentang mengakses audio. Kita dapat mengakses dan mendengarkan file audio digital dalam berbagai cara. Dapat melalui streaming audio, radio internet, pemutar digital, dan lain sebagainya. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, streaming audio. Streaming audio biasanya sudah tersedia di dalam komputer. File audio yang tersedia sebagai audio streaming dikirim dalam paket ke komputer yang memungkinkan untuk didengarkan pada bagian awal dan bagian sisanya diunduh terlebih dahulu. MP3 audio streaming dapat diakses melalui komputer yang terhubung ke jaringan internet. Yang kedua yaitu podcast. Podcast berasal dari dua kata, yaitu iPad dan broadcasting. Podcast mengacu pada file audio yang direkam dalam format MP3 yang didistribusikan melalui internet. Setelah diunggah melalui jaring internet, podcast dapat diakses oleh para pelanggan yang akan tersimpan langsung ke perangkat mereka dengan sendirinya. Secara fungsional, podcast mirip dengan perekam video digital atau DVRs, seperti televisi yang memungkinkan pengguna merekam dan menyimpan program televisi untuk dilihat nanti. Dengan adanya podcast ini dapat memudahkan siswa dan guru dalam menjalankan proses belajar. Karena apabila ditinjau, podcast ini berguna untuk membuat siaran berita atau dokumenter yang dapat menunjang proses belajar mengajar. Selain berguna untuk menunjang pembelajaran, podcast juga menawarkan peluang luar biasa bagi guru dan siswa agar suara mereka didengar. Yang ketiga ada radio internet. Radio internet mengacu pada stasiun radio di internet yang menawarkan berbagai program, mulai dari program musik, olahraga, ilmu pengetahuan baik itu di lokal, nasional, maupun dunia. Radio internet dapat melakukan siaran langsung dan streaming ulang yang terjalin hampir di seluruh dunia. Peran radio internet dalam dunia pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam segi bahasa, studi sosial, ilmu pengetahuan, dan berpikir kritis mengenai peristiwa terkini. Yang selanjutnya yaitu ada audio digital portable. Audio digital portable merupakan suatu alat yang memuat file-file suara seperti lagu, rekaman, dan lain sebagainya. Contoh audio digital portable yaitu Apple iPad. Walaupun audio digital portable ini berbentuk kecil, tetapi jangan diragukan lagi karena audio digital portable ini dapat menyimpan ribuan lagu atau file suara yang disalin dengan menghubungkan ke komputer. Audio digital portable sangat berguna untuk dunia pendidikan karena dengan adanya audio digital portable ini kurikulum menjadi lebih hidup. Hal ini terjadi karena peran audio digital portable dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik dengan adanya presentasi audio, musik dalam pembelajaran, pidato bersejarah dengan audio, percakapan bahasa asing, dan banyak lagi. Yang terakhir yaitu perekam suara. Perekam digital atau kaset audio sudah tersedia dari sejak lama. Beberapa siswa sudah sering menggunakan sejak kecil sebagai mainan. Mereka merekam suara lalu memutarnya kembali sebagai hiburan semata. Adapun fungsi perekam suara di dunia pendidikan yaitu sebagai media pembelajaran. Perekam suara dapat digunakan dalam proses belajar mengajar supaya para siswa tidak jenuh dengan proses belajar yang monoton. Dengan adanya perekam suara ini diharap dapat menghidupkan kembali suasana belajar yang menarik, kreatif, dan efektif. Yang selanjutnya ada menciptakan audio. Teknologi perekam audio memungkinkan siswa untuk mendiktekan catatan, berlatih bahasa asing, atau melakukan wawancara dalam komunitas. Lebih dari sekedar memutar musik, peralatan audio sekarang menjadi alat portable untuk dikte dan merekam suara, membuat dan mendengarkan catatan, dan mendengarkan buku serta surat kabar, membuat program radio dengan musik dan narasi. Cara-cara seperti itu dapat menarik perhatian dan memotivasi kreativitas mereka di dunia digital.
Teknologi musikal instrumen digital interface. Teknologi musikal instrumen digital interface memungkinkan siswa untuk membuat musik dengan berfokus pada ide-ide musik dari mekanisme memainkan instrumen atau mempelajari notasi musik. Dengan teknologi yang relatif mahal dan dapat dicolokkan ke sebagian besar komputer, MIDI dan perangkat lunak komposisi musik seperti Apple GarageBand memungkinkan siswa untuk melatih mereka. Menurut Gardner, 2006, kecerdasan musik atau ritmik salah satu dari 9 aspek teknologi kecerdasan. Para siswa mungkin akan memilih teknologi musikal instrumen digital interface ini dengan alasan karena mudah, tidak harus menggunakan notasi musik konvensional. Teknologi musikal instrumen digital interface ini menggunakan garis suara pada kotak yang tingginya sesuai dengan nada dan panjangnya sesuai dengan durasi. Selanjutnya, perangkat lunak sanitizer digital. Perangkat lunak sanitizer digital dapat digunakan siswa untuk membuat musik asli dan portofolio. Contoh perangkat lunak sanitizer digital yaitu Minicrap Acoustica. Minicrap Acoustica merupakan salah satu contoh perangkat lunak sanitizer digital yang memungkinkan siswa untuk menambah dan memodifikasi musik yang telah direkam sebelumnya dari berbagai macam instrumen musik yang dimainkan oleh siswa atau musik dari sumber lain. Selanjutnya ada keuntungan. Media pembelajaran audio memberikan keuntungan bagi kita. Adapun keuntungannya yaitu sebagai berikut. Cepat, mudah digunakan, dan mudah dibawa kemana-mana. Kebanyakan pelajar sudah menggunakan cakram padat, perekam cakram padat, dan MP3 sejak mereka masih kecil. Jenis perangkat audio di atas mudah digunakan dan mudah dibawa kemana saja. Yang kedua, murah. Setelah perangkat dan penyimpanan data telah dibeli, tidak ada biaya tambahan karena perangkat penyimpanan dapat dihapus dan digunakan kembali. Yang ketiga, dapat digandakan. Kamu dapat menduplikasi cakram padat audio dan file dengan perangkat lunak yang sesuai dengan peralatan lainnya. Yang selanjutnya memberikan pesan verbal untuk meningkatkan pembelajaran. Yang selanjutnya ada menawarkan informasi terkini, audio berbasis web, sering siaran langsung, pidato, presentasi, atau pertunjukan. Yang selanjutnya ideal untuk mengajar bahasa kedua. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan. Di samping keuntungan menggunakan media audio, kita juga harus menghadapi keterbatasan dari menggunakan media audio, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah tentang hak cipta. Audio yang diproduksi secara komersial dengan mudah dapat diduplikasi, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta. Yang kedua, tidak memantau perhatian. Beberapa siswa mengalami kesulitan belajar mandiri, jadi ketika mereka mendengarkan rekaman audio, perhatian mereka mungkin cenderung mengembara. Yang selanjutnya, mengulang-ulang pengajaran. Yang selanjutnya ada urutan tetap. Media audio memiliki urutan tetap meskipun dimungkinkan untuk mendengar ulang atau maju ke bagian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu kesulitan untuk menemukan bagian-bagian materi. Terkadang sulit untuk menemukan materi tertentu pada kaset. Yang terakhir yaitu potensi untuk penghapusan secara tidak sengaja. Kaset audio dapat dihapus dengan mudah, sehingga dapat menjadi masalah. Hanya karena dapat dengan cepat dan mudah dihapus saat tidak lagi diperlukan. Mereka dapat secara tidak sengaja terhapus yang seharusnya mereka tersimpan. Yang selanjutnya yaitu integrasi. Media audio dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, mulai dari penentuan tujuan pembelajaran hingga ke evaluasi pembelajaran. Pengguna media audio bagi siswa berguna untuk rekam penjelasan guru sehingga dapat didengar kembali oleh siswa agar lebih memahami materi. Media audio juga sangat cocok diterapkan di berbagai jenjang pendidikan. Di jenjang sekolah dasar, media audio dapat digunakan sebagai pengembang ritme dalam pelajaran seni budaya, bercerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan dapat digunakan dalam pembelajaran lainnya. Yang terakhir yaitu sampel media audio.
Dalam sampel media audio ada 4, yaitu LibriVox. Pada laman LibriVox ini memuat koleksi yang didasarkan pada pengiriman sukarela dari media audio. Di dalam laman ini juga tersedia judul mulai dari klasik, cerita pendek, dan puisi, serta tersedia dalam 12 bahasa. Yang selanjutnya ada Audio 30 Production Kit. Pada laman ini siswa dapat membuat produksi teater audio mereka sendiri. Yang selanjutnya ada Joy Stories. Joy Stories tersedia dalam 2 bahasa, yaitu Inggris dan Spanyol. Stories memuat kumpulan cerita pendek yang telah dikembangkan untuk membantu anak-anak memperoleh wawasan pribadi dan citra diri yang positif. Yang terakhir yaitu ada A Kid's Eye View of the Environment. Pada halaman ini memuat seri lagu yang isinya mengenai lingkungan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Fahmi yang sudah menjelaskan materi-materi sebelumnya, dan saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fahmi sebelumnya. Yang pertama, langsung saja ada mengenai menganalisis peserta didik. Nah, menurut informasi yang saya dapat di sini ada siswa yang terdapat dalam kursus pidato dan komunikasi tingkat lanjut ini berusia rentan antara 16 sampai 17 tahun. Mereka memiliki minat yang cukup tinggi, juga berekonomi di tingkat rendah sampai sedang. Dan selanjutnya ada kompetensi masuk SMA. Siswa SMA pada umumnya mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada membuat, mengedit, dan merekam file audio digital. Yang kedua ada navigasi internet. Yang ketiga ada membuat, mengedit, dan menyimpan video digital dengan iMovie. Dan yang terakhir ada membuat presentasi PowerPoint. Selanjutnya ada standar kurikulum, standar teknologi, dan tujuan pembelajaran. Dari standar kurikulum ini dan menurut informasi yang saya dapat, siswa dapat melakukan penelitian pada isu-isu dan kepentingan dengan menghasilkan ide-ide dan pertanyaan dengan mengajukan masalah. Selanjutnya ada standar teknologi. Dari informasi yang saya dapat ini, siswa menggunakan media digital untuk berkomunikasi dan bekerja secara kolaboratif untuk mendukung pembelajaran individu dan berkontribusi pada pembelajaran orang lain. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menghasilkan presentasi PowerPoint yang mencerminkan pemahaman dasar dan pribadi tentang menjadi orang Hawaii kontemporer. Selanjutnya ada mengembangkan protokol wawancara dan melakukan wawancara dengan orang-orang tentang Hawaii identitas. Dan yang ketiga ada peralatan dan perangkat lunak yang diberikan rekam, edit, dan buat dengan iMovie berdurasi 2 menit tentang identitas Hawaii. Selanjutnya ada memilih strategi, teknologi, media, dan bahan. Dan menurut informasi yang saya dapat ini, si Pak Kamu ini menyadari bahwa murid-muridnya mesti mengumpulkan banyak informasi dari wawancara dengan penduduk asli Hawaii. Karena itu strategi kuncinya agar siswa mencari dari internet dan bertukar pikiran, dan sehingga siswa menggunakan informasi ini untuk mengembangkan pertanyaan untuk wawancara mereka. Dan strategi pelajaran lainnya agar siswa secara kolaboratif menciptakan storyboard untuk presentasi PowerPoint dan iMovie mereka, dan kelompok siswa ini merencanakan final presentasi dengan menetapkan peran berikut. Yang pertama ada memberikan gambaran desain, yang kedua ada menyajikan informasi pada slide PowerPoint, yang ketiga ada memberikan pengantar iMovie, dan yang terakhir ada menawarkan kesimpulan perkataan. Baik, slide selanjutnya ada pilih teknologi dan media. Nah, di sini dengan menggunakan panduan berikut untuk menilai kesesuaian teknologi dan medianya dengan pilihan. Yang pertama ada kesesuaian dengan standar, yang kedua ada informasi yang akurat, dan yang ketiga ada bahasa yang sesuai dengan usia. Yang keempat ada tingkat minat dan keterlibatan penggunaan gabungan PowerPoint yang dibuat oleh siswa. Selanjutnya ada kualitas teknis, perekaman audio digital, kamera, video digital, dan PowerPoint. Selanjutnya ada
kemudahan penggunaan. Selanjutnya ada bebas bias. Yang terakhir ada panduan penggunaan dan petunjuk arah. Selanjutnya di sini ada memilih bahan, dan menurut informasi yang saya dapat ini materi pelajaran ini meliputi gambaran umum dan handout tugas dan rubrik presentasi yang dibuat oleh Sipa Akamu ini, dan lembar tugas meliputi uraian tentang tujuan pembelajaran, tujuan siswa, pedoman dan format penyajian, tanggal penting, tanggung jawab untuk anggota kelompok, dan kalender proyek. Nah, selanjutnya ada memanfaatkan teknologi, media, dan material. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada pratinjau teknologi, media, dan materi. Yang kedua ada menyiapkan teknologi, media, dan bahan. Yang selanjutnya ada menyiapkan lingkungan. Selanjutnya ada menyiapkan peserta didik. Selanjutnya ada memberikan pengalaman belajar. Dan slide selanjutnya yaitu memerlukan partisipasi belajar ya. Nah, di sini ada kegiatan praktek mahasiswa. Para siswa menggunakan perekam audio digital dan video digital kamera untuk menangkap ide keluarga dan anggota komunitas tentang apa artinya menjadi orang Hawaii. Dan siswa bekerja dalam kelompok untuk menggabungkan audio dan video menjadi presentasi dan yang mencakup presentasi PowerPoint dan iMovie. Selanjutnya ada menilai dan merevisi. Yang pertama ada 3 poinnya sebenarnya. Yang pertama ada penilaian prestasi belajar. Yang kedua ada evaluasi strategi teknologi dan media. Dan yang terakhir ada merevisi. Dan selanjutnya ada melanjutkan pengembangan profesional saya, atau di slide ini bisa dibaca ya, mendemonstrasikan keterampilan profesional ya. Di sini sebenarnya ada 2 poin. Ada mendemonstrasikan pengetahuan profesional dan mendemonstrasikan keterampilan profesional. Jadi yang membedakan itu hanya ada pengetahuan dan keterampilannya gitu kan. Yang pertama ini ada mendemonstrasikan pengetahuan profesional. Nah, yang pertama ada menjelaskan perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Yang kedua ada mengidentifikasi 4 area kerusakan dalam audio komunikasi. Yang ketiga ada menjelaskan 4 teknik untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan. Yang selanjutnya ada menjelaskan jenis digital dan media audio analog yang digunakan untuk instruksi. Dan yang terakhir ada menggambarkan satu kemungkinan pengguna media audio di bidang pengajaran. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai mendemonstrasikan pengetahuan profesional ya. Nah, selanjutnya ada mendemonstrasikan keterampilan profesional. Ada 3 poin di sini. Yang pertama ada dapatkan materi audio yang disiapkan secara komersial. Yang kedua ada mengembangkan sejarah lisan singkat tentang sekolah. Dan yang terakhir ada menggunakan format audio untuk memampukan pikiran. Nah, yang selanjutnya ada slide selanjutnya ini ada atau slide terakhir ini ada membangun portofolio profesional saya. Nah, di sini ada tiga poin. Ada membuat pelajaran saya, meningkatkan pelajaran saya, dan merefleksikan pelajaran saya. Nah, kita akan bahas mengenai 3 poin ini. Yang pertama dari membuat pelajaran saya. Nah, ini menggunakan model Azure, desain pelajaran untuk skenario dari tabel di pelajaran lampiran bagian skenario atau menggunakan skenario. Selanjutnya ada meningkatkan pelajaran saya. Nah, ditingkatkan pelajaran yang Anda dapat ini membuat dalam aktivitas sebelumnya dengan menjelaskan bagaimana Anda akan memenuhi beragam kebutuhan pelajar dan bagaimana Anda akan mengintegrasikan berbagai jenis teknologi dan media. Dan yang terakhir ada merefleksikan pelajaran saya. Dalam hal ini ada refleksikan pada pelajaran yang Anda buat dan mencerminkan bagaimana Anda meningkatkan pelajaran, juga renungkan proses yang Anda gunakan dan apa yang Anda telah belajar tentang mencocokkan audiens, konten, strategi, teknologi, media, dan bahan. Dan cukup sekian video presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan mengerti tentang materi apa yang tadi saya sampaikan, juga teman-teman tadi saya sebelumnya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.